Salah satu komponen penting untuk menjaga kualitas hidup adalah dengan memperhatikan kesehatan jantung. Seperti kita ketahui bersama, jantung adalah organ yang penting karena memompa darah yang kaya nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Ketika jantung bermasalah, kesehatan dan kualitas hidup seseorang bisa menurun drastis. Beberapa vitamin yang dapat membantu kesehatan jantung adalah vitamin-vitamin yang bersifat antioksidan. Di antaranya adalah vitamin C. Vitamin C sangat baik untuk jantung karena menjaga kesehatan dari pembuluh darah, yakni dengan menjaga integritas dari pembuluh darah sehingga tidak mudah terjadi perdarahan. Selain itu, vitamin C mengandung zat-zat yang bersifat antioksidan yang dapat mencegah terjadinya pembentukan sumbatan dan penumpukan kolesterol di pembuluh darah jantung. Vitamin lain adalah vitamin D. Sama seperti vitamin C, ini juga bersifat seperti antioksidan dan kemudian mencegah pembentukan atau penumpukan kolesterol di pembuluh darah jantung. Pada beberapa pasien dengan gangguan vitamin D, kemungkinan untuk terjadinya gangguan irama jantung juga meningkat, walaupun memang dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Beberapa suplementasi yang lain yang bisa meningkatkan kesehatan jantung diantaranya adalah koenzim Q10. Koenzim ini berfungsi untuk meningkatkan produksi energi di sel-sel jantung dan juga bersifat antioksidan yang menjaga kesehatan dari pembuluh darah jantung. Walaupun tetap ini sifatnya adalah suplementasi sehingga tidak menggantikan pengobatan yang inti, yaitu pengobatan jantung yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian beberapa makanan yang bisa juga membantu adalah seperti daun kelor atau jamur shiitake. Seperti diketahui ini juga bersifat antioksidan yang dapat mencegah pembentukan kolesterol berlebih sehingga ujungnya akan mencegah kejadian penyakit jantung di kemudian hari. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, penyakit jantung ini jadi momok bagi setiap orang ya. Dengan prevalensi tertinggi adalah jantung koroner dan akhirnya banyak yang berujung harus ada pemasangan ring. Tapi kayaknya aduh kalau sampai ke arah itu gimana ya, prosedurnya menakutkan nggak ya? Nah kita akan bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dan kupas tuntas dulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung bersama dokter kita hari ini. Yang sudah menemani saya di lebaran kedua ada Dr. Hendra Simamata, SPJP Konsultan FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Seci Hospital. Kita sapa terlebih dahulu. Halo dok, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih juga udah nemenin saya di lebaran kedua ya. Hari ini walaupun perbincangannya nih lumayan serius ya. Jantung koroner, tapi ini juga berkaitan nih sama makanan-makanan yang lagi disantap selama lebaran. Tapi sebelum itu kita bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung, boleh ya dok ya? Boleh. Yang pertama, mitos atau fakta, kalau semakin bertambah umur berarti semakin berisiko alami penyakit jantung. Kan kayaknya kalau selama ini kita tuh punya anggapan bahwa penyakit jantung tuh cuma ya penyakitnya orang tua ya. Makin berumur makin berisiko. Mitos atau fakta? Fakta. Oke. Jadi seiring dengan peningkatan usia, memang resiko kita untuk mengalami penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat. Beberapa hal yang bisa berkontribusi untuk terjadinya penyakit jantung akibat peningkatan usia, salah satunya adalah kekerasan atau kekakuan dari pembuluh darah pasien. Seiring dengan peningkatan usia, memang elastisitas atau kemampuan kembang kempis dari pembuluh darah itu akan berkurang. Ini terutama jika pasien juga mengidap hipertensi dan ini semakin waktu akan meningkatkan resiko untuk penyakit jantung. Kemudian yang kedua, seiring dengan usia memang akan terbentuk kerak atau plak di pembuluh darah. Jika ini memang bertambah banyak, ini akan menyebabkan sumbatan dan mengganggu aliran darah dan nutrisi ke otot jantung. Sehingga memang resiko untuk gangguan jantung pada usia tua akan meningkat. Selain itu memang seiring dengan waktu, dengan faktor atau pola hidup yang kurang baik, itu semua akan berakumulasi atau menumpuk
seiring kita bertambah usia yang nanti akan memperberat dan menambah resiko untuk penyakit jantung sendiri. Aduh, kebayang ya. Istilahnya kita tuh badan punya mesin udah nggak prima gitu. Betul. Ya. Si jantung udah nggak elastis lagi. Iya. Jadi kemungkinannya lebih luas ya, Dok, ya, Iya. lebih panjang ya. Ada yang bilang pepatah mengatakan life begins at 40. Ya. Hidup dimulai ketika umur 40. Sebenarnya adalah secara medis umur 40 itu sudah mulai terjadi penurunan dari fungsi tubuh. Sehingga life begins at 40 itu sebenarnya adalah wanti-wanti untuk kita semua menjaga kesehatan karena dengan penurunan fungsi dari organ atau tubuh memang kita harus berusaha menjalankan pola hidup sehat, terutama khususnya untuk jantung. Ini justru alarm untuk kita tuh istilahnya punya rambu-rambu ya. Yes. Mau berapa lama menjalani setelah 40 tahun itu ya. Jangan sampai jadi cepat karena ulah kita sendiri. Betul. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, Dok, kalau penyakit jantung itu jadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Wow. Oke, ya itu adalah fakta. Memang kalau berdasarkan data yang dipublish oleh WHO, World Health Organization, memang penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, itu adalah penyebab kematian nomor 1. Kemudian diikuti yang kedua adalah stroke dan yang ketiga adalah penyakit paru kronis. Sebenarnya jantung dan stroke ini mekanismenya sama. Jadi pembuluh darah yang menjadi masalah, di mana di situ dapat terjadi penumpukan plak atau bahkan pecah dari pembuluh darah. Cuma posisinya saja yang berbeda. Betul. Yang satu di jantung, yang satu di otak begitu. Oke. Dan jadi sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 ini adalah penyakit jantung dan pembuluh darah sebenarnya istilahnya. Ini bukan prestasi ya, peringkat 1, 2 ini sekali. justru momok yang harus kita paling tidak kita waspadai. Iya, betul. Dan kita harus kenali. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau gejala penyakit jantung itu berbeda dari jenis kelamin seseorang. Ini yang berbeda apanya nih, Dok? Mitos atau fakta sih? Ini memang sering ditanyakan pada saya. Kalau secara penelitian itu adalah mitos. Kenapa? Umumnya memang kalau untuk penyakit jantung koroner atau sumbatan pembuluh darah jantung, baik pria maupun wanita gejalanya sama. Yang utama adalah nyeri dada. Cuma pada wanita, nah ini bedanya kalau untuk wanita, dia bisa mengalami gejala yang lain selain nyeri dada. Apa tuh, Dok? Jadi nyeri dada itu banyak tipikal dialami oleh pria, tetapi pada wanita dia bisa mengalami yang lain seperti rasanya tidak enak di ulu hati, kemudian berkeringat, jadi mulai keringat dingin, atau yang ketiga bisa nafasnya agak berat, jadi kayak seolah-olah sesak nafas, atau yang keempat bisa mulai pusing, atau bahkan yang lebih ekstrimnya pingsan. Jadi hal-hal inilah yang memang menjadi gejala atau keluhan tambahan pada wanita, sehingga memang kadang untuk diagnosanya sendiri suka terlewat. Nah ini penting nih saya mau tanya. Katanya kalau misalkan serangan jantung pada pria tuh langsung. Ada yang bilang bahwa wanita sebenarnya ya gejala-gejala yang tambahan tadi sudah dirasakan beberapa waktu sebelumnya. Itu benar nggak sih, Dok? Ya, kalau pada pria memang gejalanya lebih banyak langsung ya. Pada wanita memang gejalanya bisa build up. Mungkin ini disebabkan karena perlindungan hormon sebenarnya pada wanita, yaitu hormon estrogen yang bisa membantu dan melindungi fungsi jantung dan pembuluh darah. Dan memang kita memang perlu perhatian lebih untuk mendiagnosa masalah jantung terutama pada wanita. Sehingga memang di bidang jantung sendiri sudah dikembangkan sih secara spesifik penyakit jantung pada wanita dan dokter-dokter yang mendalaminya. Nah ini nanti saya kupas tuntas nih, karena kita pasti kaum perempuan ya juga pasti akan yang lebih concern lagi, karena selama ini beranggapan paling banyak kaum laki-laki yang punya penyakit jantung, padahal enggak juga, kita juga potensial. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau penyakit jantung itu silent killer, jadi tidak bisa dicegah. Nah gimana ya, Dok? Itu adalah mitos. Karena sebagian besar atau umumnya penyakit jantung itu dapat dicegah. Banyak terkait dengan lifestyle atau pola hidup sebenarnya. Jadi intinya adalah kita menjaga pola hidup yang sehat. Contoh dengan rajin bergerak atau berolahraga secara teratur. Olahraga yang disarankan memang mild to moderate intensity. Jadi intensitas ringan dan sedang. Tujuannya agar aliran darah juga lebih baik. Kemudian yang kedua, menghindari rokok.
Kenapa? Karena rokok ini dapat mencetuskan radikal bebas yang akhirnya merusak pembuluh darah jantung. Kemudian yang ketiga, diusahakan untuk makan sehat. Sebenarnya ini adalah nasihat yang selalu berulang kali disebutkan, cuma memang dengan banyaknya variasi makanan, kita juga perlu bijaksana untuk memilih makanan yang masuk ke dalam badan kita. Hindari makanan yang memang kolesterol tinggi atau dengan santan-santan yang terlalu banyak, atau makanan dengan kadar lemak tinggi, ya, seperti itu. Kemudian tidur cukup, ya, istirahat yang cukup. Ini penting karena kelelahan sendiri dapat memicu gangguan irama jantung. Yang berujung kalau ekstrim itu dapat terjadi gagal jantung dan kematian. Sehingga memang kelelahan perlu di-manage dengan baik dengan istirahat yang cukup. Studi terbaru sekarang menyarankan untuk istirahat 6-8 jam. Tapi idealnya 8 jam. Dan sebaiknya itu ya kita harus bisa meluangkan waktu untuk memiliki tidur yang berkualitas. Kemudian berikutnya adalah manajemen stres. Stres ini penting sekali, apalagi kalau tinggal di kota besar. Kemudian terkait juga dengan pekerjaan di mana intensitas stres kita bisa lebih tinggi, kan? Nah, manajemen stres penting sekali karena stres ini akan memicu hormon stres dikeluarkan lebih banyak yang akhirnya dapat mengganggu tekanan darah, bahkan mencetuskan gangguan irama jantung. Oke, jadi memang ini gambaran kehidupan manusia di perkotaan, ya, di usia produktif, ya, bahwa memang makan nggak bisa dijaga, tidur kurang gitu ya, stresnya luar biasa. Jadi ya wassalam, sebenarnya kita sangat potensial. Jadi kalau dilihat lagi memang bisa dicegah, bisa. Tapi bukan pada saat sudah terkena gitu ya. Betul. Tapi sebelumnya dengan pola hidup yang sehat. Ditambah lagi memang dengan situasi sekarang di mana polusi meningkat, ini juga perlu menjadi perhatian karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat polusi yang tinggi dapat memicu serangan jantung. Sehingga memang ini perlu jadi perhatian kita bersama. Wow, selama ini kita berpikir polusi itu cuma musuhnya paru-paru, ya? Oh tidak, sekarang risetnya udah banyak ke jantung. Nah, ini juga luar biasa. Selanjutnya nih dok, ya, mitos atau fakta kalau perlu pemeriksaan penunjang untuk ketahui kondisi jantung. Kadang kita tuh suka self-diagnose, ya. Aduh nyeri, pokoknya nyeri di dada deh, terus gerakan gini kok jadi gini, terus langsung oh ini berpikir masalah di jantung. Tapi sebenarnya apakah memang harus ada pemeriksaan penunjang untuk bisa mendiagnosa kondisinya seperti apa dan menegakkan, ya tadi menegakkan diagnosanya ada masalah apa di jantung? Betul, itu adalah fakta bahwa memang dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa penyakit jantung, terutama untuk serangan jantung. Paling mudah dan sederhananya adalah EKG atau rekam jantung. Dari rekam listrik jantung ini kita bisa melihat ada perubahan tidak dari irama jantung. Kemudian kita bisa melihat adakah aritmia atau gangguan irama pada jantung. Bisa apakah dia jadi lebih lambat atau lebih cepat. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya adalah laboratorium. Memang dari darah kita dapat melihat dengan pemeriksaan enzim jantung. Enzim jantung ini atau yang Bapak Ibu bisa temukan itu bernama troponin. Troponin ini adalah enzim jantung yang sebenarnya ada di dalam sel. Jadi ketika sel jantung itu rusak, yang kita katakan sebagai serangan jantung, nah itu akan mengeluarkan troponin dan terdeteksi di darah. Jika peningkatannya melebihi, nah inilah yang kita khawatirkan sebagai serangan jantung. Kemudian pemeriksaan lain adalah USG jantung. Dari USG jantung ini kita bisa melihat gerakan dari dinding jantung, apakah ada keterlambatan atau tidak. Dan rangkaian dari pemeriksaan inilah nanti yang akan menunjang untuk diagnosa penyakit jantung itu sendiri dan pemberian terapi yang tepat. Jadi itu adalah fakta bahwa memang perlu pemeriksaan jantung. Ah, itu dia. Jadi perlu ya pemeriksaan jantung. Jangan periksa-periksa dan analisa sendiri. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik utama kita. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita hari ini tentang pemasangan ring ya di jantung. Dan ini itu pasti hal yang paling nggak mau dilakukan sampai terjadi gitu ya pada tubuh kita. Tapi
Mau gimana lagi kalau kita nggak bisa jaga kesehatan ya. Nah, caranya jaganya agar tidak terjadi itu gimana, kita akan bahas hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh loh telepon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Hendra Simamarta, SPJP Konsultan VH, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Seci Hospital. Oke. Jantung koroner itu udah kayak momok ya. Tapi kayaknya dari 10 kita bisa menemukan 1 atau 2, oh ada ya di circle kita gitu. Nah mungkin boleh nggak sih kita kenalan aja deh, jangan sampai temenan ya. Jantung koroner itu apa sih, Dok? Sebenarnya jantung koroner itu adalah penyakit, salah satu jenis penyakit jantung. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis penyakit jantung dan salah satunya inilah penyakit jantung koroner yang mengenai pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung itu namanya arteri koroner sehingga namanya jadi penyakit jantung koroner. Nah, arteri koroner atau pembuluh darah jantung inilah yang memberikan nutrisi dan makanan ke otot jantung. Pada penyakit jantung koroner dapat terjadi penumpukan plak. Penumpukan plak ini asalnya dari mana? Dari lemak tubuh. Jadi kalau kita ada konsumsi lemak atau kolesterol berlebihan, ini bisa memang mencetuskan terbentuknya plak atau kerak yang akhirnya lama-kelamaan dia menumpuk di sana menjadi sumbatan. Sumbatan jantung inilah yang dikenal sebagai penyakit jantung koroner. Ada sumbatan karena plak-plak tadi ya. Apakah penyebabnya hanya ya tadi karena penumpukan lemak atau banyak banget nih istilahnya kombinasi-kombinasi yang bisa menjadikan seseorang terkena si jantung koroner? Oh iya, plak itu memang disebabkan karena penumpukan dari lemak ya. Terutama ini adalah kolesterol jahat. Cuma memang faktor yang bisa mempercepat penumpukan atau pembentukan sumbatan itu menjadi lebih besar, salah satunya adalah kalau pasien punya darah tinggi, terutama darah tinggi yang tidak terkontrol. Kemudian yang kedua adalah kencing manis. Keduanya ini memang meningkatkan reaksi radang di tubuh. Pada prinsipnya penyakit jantung koroner itu adalah radang di pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan penimbunan plak. Di mana ketika plak ini semakin berkembang dapat menimbulkan gejala. Jadi orang-orang dengan diabetes, hipertensi ini berpotensi lebih lagi gitu ya, karena memang mempercepat penumpukan lemak tadi gitu. Kalau makannya nggak dijaga, pola hidupnya juga nggak dijaga, ya mereka akan jadi lebih potensial. Nah kalau bicara tentang potensi orang-orang nih, katanya laki-laki tuh potensial lebih tinggi karena perempuan itu dijaga sama hormonnya. Tapi ada yang bilang juga kalau sudah menopause beda loh, bisa sama atau lebih tinggi. Ini bener nggak sih, Dok? Boleh dijelasin nggak? Biar si kaum perempuan nggak tenang-tenang aja nih. Ya betul. Selama belum menopause memang perempuan akan terlindung. Utamanya lebih terlindung daripada laki-laki untuk penyakit jantung koroner. Ini adalah peran dari hormon estrogen yang menjaga pembuluh darahnya. Tetapi memang setelah menopause proteksi itu akan berkurang sehingga di usia 55 tahun ke atas memang sebaiknya dilakukan medical check up untuk melihat kondisi jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, ada beberapa faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner, yaitu adalah faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah itu adalah satu memang usia. Karena seiring waktu ya memang pembuluh darah akan lebih mengeras dan kaku. Tidak elastis, kemudian terjadi penumpukan plak. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Memang laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Dan sekarang trennya sudah masuk ke usia yang lebih muda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ras. Jadi ras-ras tertentu seperti Afrika Amerika, kemudian Asia Selatan itu memang lebih beresiko. Kemudian yang keempat memang ada faktor turunan, tetapi faktor turunan dari keluarga. Tetapi sebenarnya genetik ini boleh dibilang kontribusinya sebenarnya bisa dihindarkan dengan menjaga faktor resiko yang lain, yaitu adalah faktor resiko yang bisa diubah. Yaitu satu, menjaga kadar gula supaya terhindar dari kencing manis. Karena seperti tadi yang saya katakan, kencing manis itu menimbulkan reaksi radang di pembuluh darah sehingga bisa mempercepat terjadinya pembentukan plak atau sumbatan yang lebih berat.
Kemudian yang kedua adalah darah tinggi. Jadi memang kita harus mengatur kadar garam yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan stres atau tekanan yang tinggi di dalam pembuluh darah yang bisa memicu ke arah sumbatan. Yang ketiga adalah merokok. Nah, merokok ini menimbulkan radikal bebas seperti yang saya katakan tadi. Yang keempat adalah rajin olahraga atau bergerak. Ada teori terbaru sekarang, penelitiannya mengatakan bahwa duduk lebih dari 8 jam sehari itu resiko kematiannya sama seperti merokok. Jadi sitting is the new smoking. Sehingga kalau dari penelitian yang terbaru yang dikeluarkan di 2024, kita memang harus rajin bergerak, terutama untuk pekerja kantoran agar bisa lebih aktif. Kenapa? Ketika kita terlalu banyak duduk, memang aliran darah jadi lebih kurang lancar. Dan ini bisa menimbulkan resiko, terutama untuk penyakit jantung di kemudian hari. Sehingga rekomendasinya adalah duduk itu disarankan hanya sekitar 4-6 jam akumulasinya sehari. Sisanya tidur 8 jam, sisanya lagi adalah bergerak secara aktif. Jadi mungkin untuk pekerja kantoran harus menemukan cara-cara yang kreatif untuk tidak banyak duduk dan lebih banyak bergerak. Aduh, ini mencengangkan ya, karena mungkin sebagian dari kita melakukan itu ya pola hidupnya. Bahkan mungkin saya ya, lebih dari 8 jam, udah duduk rebahan lagi ya. Atau mungkin sekarang yang lagi mudik kan ya, berjam-jam di mobil, sudah di mobil ngerokok pula gitu ya. Betul. Tambah tinggi lagi. Jadi ini memang harus jadi concern kita, ternyata ya nggak bisa lagi nih pola hidup ini dipertahankan gitu ya, Dok ya. Karena begitu kita duduk terlalu lama, dalam artian begini, penelitian itu mengatakan ketika kita duduk 30 menit, ternyata itu metabolisme tubuh atau proses pembentukan dan pelepasan energi di tubuh itu jadi melambat. Nah, itulah nanti yang akan bisa memicu peningkatan resiko untuk serangan jantung, khususnya pada pasien-pasien yang memang sudah ada resiko atau penyakit penyerta sebelumnya seperti kencing manis atau darah tinggi. Terus gimana dong, Dok, kalau kita yang memang kerjanya office hour gitu ya, di depan komputer ataupun laptop gitu ya. Kalau misalkan kita setiap 20 menit sekali menyambangi teman kita gitu ya di divisi lain gitu kan pasti diomelin HRD kan. Nah, ini gimana, Dok? Memang itu yang menjadi tantangan. Disarankan sih setiap, kalau bisa idealnya memang 30 menit sekali, tetapi paling tidak sejam sekali kita berdiri. Berdiri, kemudian kalau ada tempat sampah, mungkin tempat sampahnya ditaruh lebih jauh sehingga kita ketika membuang sampah kita bergerak sedikit. Ya, kemudian ya usahakanlah ada gerakan-gerakan kecil. Mungkin di kantor juga mungkin bisa disediakan fasilitas untuk agar karyawan juga bisa melakukan olahraga ringan di sela-sela waktunya. Nah, sehingga itu nanti mencegah akumulasi dari resiko penyakit jantung di kemudian hari. Dan kemudian mungkin yang bisa menjadi saran ketika kita mungkin menaiki kendaraan umum, mungkin pilih satu halte lebih awal, kemudian kita mulai berjalan dari halte itu ke kantor. Itu juga bisa jadi pilihan supaya kita lebih banyak bergerak. Ya, berarti ini benar-benar apalagi teman-teman saya yang anak kereta, komuter lain, anak-anak Transjakarta ini mungkin boleh dipraktikkan ya. Iya, dan jangan bersungut-sungut kalau misalnya tidak dapat tempat parkir. Jadi parkirlah agak jauh supaya Anda juga bisa bergerak gitu. Jadi jangan ngambek ya, atau ngeluh karena ini untuk kesehatan kamu. Banyaklah bergerak. Oke, Dok, kalau kita bicara tadi bahwa memang faktornya banyak, penyebabnya banyak, bahkan tanpa kita sadari ini tuh setiap hari kita lakukan dan kita istilahnya datang ke arah ya memang kondisi-kondisi demikian tanpa sadar atau dengan sadar gitu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih diubah ketika mulai ada gejalanya? Nah, kita bahas lebih jauh tapi usai jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas lagi nih topik utama kita tentang pemasangan ring pada jantung koroner. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Hendra Simarmata, SPJP, konsultan FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Sechi Hospital. Tadi kita terpotong pada gejala. Ya. Gejalanya tuh kan kadang-kadang nyeri di dada tuh banyak banget ya dok ya? Ya betul. Dan kadang-kadang kita kalau sudah di area tersebut sudah self diagnose, oh jantung saya bermasalah. Padahal kita harus kenali kan cara tubuh kita berkomunikasi dengan nyeri-nyeri tersebut. Boleh nggak jelasin perbedaannya kalau ini memang nyeri karena jantung atau ini karena yang lain? Oke. Ya, memang agak sulit juga karena pada beberapa kondisi kadang keluhan untuk sumbatan jantung koroner ini kadang tidak spesifik. Tapi umumnya 80% spesifik, yaitu nyeri dada. Sensasinya kalau disebabkan karena sumbatan, umumnya nyeri dadanya itu seperti rasa ditekan. Ditekan atau bisa rasanya seperti panas di dada. Nah, jadi biasanya disertai dengan keringat dingin. Tapi bisa juga tanpa keringat dingin. Kemudian nyeri dadanya ini biasanya lebih lama. Ada juga sih memang yang nyeri dadanya hilang timbul. Cuma akhirnya frekuensinya jadi lebih makin sering. Kemudian bisa juga waktunya juga jadi makin bertambah. Nah, itu khas untuk jantung. Dan biasanya terjadi ketika kita sedang melakukan aktivitas. Kemudian lebih enakan ketika kita istirahat. Tetapi pada beberapa kondisi yang lebih berat, pada saat istirahat pun bisa terjadi. Nah, membedakannya dengan otot, umumnya kalau otot itu bisa dilokalisir. Jadi artinya pasien bisa menunjuk, oh daerah sini nih yang tidak nyaman. Kemudian kalau otot itu biasanya berhubungan sama gerakan. Jadi ketika digerakkan makin enak atau makin tidak enak, biasanya itu berhubungan sama otot. Sedangkan kalau jantung tidak terpengaruh oleh gerakan. Oh, digerakkan apapun tetap ya posisinya. Kemudian agak sulit dilokalisir karena nyeri dadanya utamanya biasanya tumpul. Nah, kemudian kalau penyakit paru pun bisa menyebabkan nyeri dada. Jadi infeksi paru bisa menyebabkan nyeri dada. Cuma biasanya gejalanya disertai ketika kita sedang menarik nafas. Nah, kita berhubungan dengan nafas, kemudian terjadi nyeri. Umumnya kita akan berpikir, oh mungkin ini dari paru, begitu. Kalau untuk jantung sendiri, lebih khas dia adalah nyeri dada, bisa sampai 5-15 menit, kemudian disertai keringat dingin, kemudian sulit dilokalisir, kemudian lebih enak dengan obat di bawah lidah atau dengan istirahat. Itu khas sekali sih untuk jantung. Itu khas sebenarnya ya. Dan orang-orang yang memang sudah mengalami itu tahunan tuh udah paham betul ya. Walaupun ada beberapa pengecualian, seperti satu pada orang tua umur 60 tahun ke atas, dan pada pasien dengan kencing manis, dan pada wanita. Biasanya gejalanya akhirnya tidak spesifik. Biasanya rasanya tidak nyaman di ulu hati. Kadang sering disalah sangka itu sebagai sakit mah atau GERD. Ternyata itu memang lebih ke jantung. Jadi pada populasi ini, yaitu orang tua, kencing manis, dan wanita, kita harus menggali lebih jauh sih. Jadi sedikit unik ya untuk beberapa istilahnya beberapa kondisi, terutama untuk kaum wanita yang masih produktif dan masih memang dilindungi oleh hormon-hormonnya ini ya. Apakah akan berbeda ketika perempuan ini menopause, akan jadi berbeda gejala atau gimana dok? Umumnya tetap, yaitu adalah nyeri dada. Cuma potensinya saja. Cuma memang kadang ada gejala yang lain yang membuat gejalanya kurang spesifik dan mungkin jadinya pasien juga akan bilang, ini mungkin hanya masuk angin atau ini hanya sakit mah gitu. Oke, dok, kalau misalkan kita sudah merasakan ya hal-hal yang tadi ya, wah rasanya nih ke arah sana gitu. Ini bisa diubah nggak dengan pola hidup saja atau sepertinya udah harus nih ada pantauan dan konsultasi dengan profesional? Kalau saran saya, jika gejalanya makin sering dan bertambah berat, sebaiknya langsung mencari konsultasi atau advice dari profesional. Tentu perubahan pola hidup tetap diperlukan, seperti menjaga gula, tekanan darah, menjaga kadar garam yang masuk.
dan menghindari rokok dan rajin bergerak. Itu tetap diperlukan. Tetap diperlukan, tapi bukan berarti itu sudah jadi solusi ya. Betul. Tetap harus berkonsultasi dengan tenaga medis yang profesional dan mumpuni di bidangnya agar dapat penanganan yang tepat. Betul. Nah, kalau bicara tentang penanganan nih, masuk pada ya kalau sudah ada, berarti udah ada jantung koroner, apakah hidup saya berhenti sampai sini, saya nggak punya harapan lagi, atau sebenarnya masih banyak loh perjalanan yang bisa dilalui sebagai tahap pengobatan dan penyembuhan? Ya, kalau sudah ada sumbatan dan sumbatannya itu adalah sumbatan berat, umumnya kita mulai dengan pengobatan dulu. Itu adalah standar protokol internasional. Tetapi ketika kita sudah optimalkan obat dan ternyata masih tetap bergejala, memang kita lakukan tindakan selanjutnya. Khususnya pada sumbatan yang berat, memang kita lakukan apakah menuju ke arah pemasangan ring atau ke arah bedah jantung. Nah, ini kalau misalnya dengan obat-obatan biasanya berapa lama, Dok? Untuk dilihat ini ada progresnya atau tidak? Biasanya kita akan follow up secara berkala, yaitu pertama mungkin per bulan, kemudian per 3 bulan, sampai per 6 bulan. Kalau dari praktek saya sendiri ada beberapa pasien yang memang saya observasi sampai 6 bulan, ternyata ketika obatnya sudah dioptimalkan, tetapi pasien juga masih tetap merasa nyeri atau tidak nyaman di dada, akhirnya memang kita sarankan untuk dilakukan tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan ini sesuai dengan tema kita adalah pemasangan ring. Ya. Mungkin masih banyak yang awam. Ya. Ring ini tuh ring seperti apa? Cincin kah? Ditaruh di mana? Dengan prosedur seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan ring tersebut tuh apa, dengan bahan apa dan fungsinya apa? Oke, sebenarnya kalau dari bahannya sendiri itu adalah bahan metal. Ada yang dari cobalt chrome atau ada yang dari platinum. Sebenarnya dan ukurannya pun sebenarnya sangat tipis. Nah, kemudian jangan dibayangkan itu seperti cincin pernikahan. Ya, ada permatanya gitu ya. Susunannya itu mirip seperti DNA, jadi seperti double helix begitu. Jadi itu bentuknya seperti tabung silinder yang kecil. Nah, dan kondisi ring sekarang itu sudah dilapisi dengan obat. Kalau ring zaman dulu itu tanpa obat. Kalau ring zaman sekarang itu sudah dengan obat. Tujuan dari obat ini adalah mencegah untuk terjadi pembentukan plak di kemudian hari setelah pemasangan ring. Kemudian cara melakukan pemasangan ring ini bisa melalui paha atau tangan. Sekarang metode yang dianut di kebanyakan rumah sakit dan dokter konsultan untuk intervensi jantung adalah dari tangan. Bisa dari tangan kanan atau tangan kiri. Nah, caranya adalah dengan memasukkan selang kecil. Selang ini mirip selang infus, cuma jauh lebih kecil. Ukurannya bisa 1,5 sampai 2 mm. Ini akan pertama kita bius dulu, bius lokal. Jadi pada saat pemasangan ring itu memang pasien akan sadar sepenuhnya. Hanya bius lokal, kemudian setelah bius lokal kita akan masukkan selang kecil sampai ke jantung. Nanti prosedurnya sebenarnya tidak sakit sama sekali. Serius, Dok? Serius, karena umumnya kita akan berikan obat pelebar pembuluh darah, kemudian kita berikan juga anti pengentalan darah supaya jalannya bisa lebih smooth ya dan mencegah komplikasi. Nah, kemudian setelah sampai di lubang pembuluh darah, melalui selang itu ringnya akan dimasukkan dan akan dibuka. Ukuran ring sendiri ketika dibuka bisa dari 2 mm sampai 5 mm. 5 mm. Ya, bahkan bisa kita kembangkan lebih dari itu. Cuma memang biasanya satu produk ring itu digunakan untuk satu jenis ukuran dari pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya 5 mm, yang dikembangkan juga 5 mm. Gitu. Ring yang saya sampai speechless ya mendengarnya ya. Kalau membayangkan prosesnya, jalurnya kayaknya aduh ini pasti menyakitkan. Tapi ternyata dokter bisa memastikan tanpa rasa sakit sama sekali. Bukan tanpa rasa sakit sama sekali. Begini, umumnya memang kita terhindar dari rasa nyeri itu. Tetapi begini, ketika plak atau sumbatan itu kita buka pada beberapa pasien, terutama dengan sumbatan yang keras, memang ada rasa kurang nyaman di dada. Nyaman, ya. Karena plak atau sumbatannya itu kita regangkan lagi, membuka jalan baru, dan disitulah kadang ada rasa tidak nyaman. Gitu.
Jadi ada rasa tidak nyaman tapi tidak semenyakitkan yang kita bayangkan Iya, gitu betul. ya. Karena ada benda asing dimasukkan dengan Betul. jalur yang panjang gitu ya. Betul. Tapi ternyata sudah jauh lebih canggih, bahkan Betul. sudah ada obatnya menghindari juga istilahnya risiko-risiko yang berkepanjangan. Berkepanjangan. Ya, oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tema kita hari ini, pemasangan ring pada penyakit jantung koroner. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Hendra Simarmata, SPJP Konsultan FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Suci Hospital. Oke dok, tadi kalau misalkan bicara tentang pemasangan ring gitu ya, tadi istilahnya tahap-tahapannya sudah dijelaskan, tapi kan ada prepare-nya pasti sebelum tindakan. Orang dengan kondisi seperti apa yang boleh melakukan pemasangan ring? Oke. Pemasangan ring sendiri memang kita tujukan satu untuk gawat darurat atau penyakit kronis, yaitu satu kalau gawat darurat tentunya ya dengan serangan jantung ya, baik serangan jantung ringan, sedang atau berat. Nah, itu biasanya kita arahkan untuk pemasangan ring atau bahkan bedah jantung. Kemudian yang lain selain dari itu adalah kalau misalnya ada gangguan yang sifatnya kronis, yaitu memang ada dengan nyeri dada yang sudah lama, kemudian terbukti memang sudah ada sumbatan dan sumbatannya berat, itu kita lakukan pemasangan ring. Kemudian kalau untuk pemasangan ring sendiri, idealnya pasien memang harus puasa sekitar 6 jam, kemudian memang kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita ambil darahnya. Umumnya kita akan tunda dulu kalau misalnya HB-nya rendah, karena kita tetap harus perbaiki HB atau supaya menghindarkan komplikasi, yaitu anemia atau perdarahan hebat ya setelah pemasangan ring. Kemudian memang kita lihat dulu apakah pasiennya ada gangguan dari mineral tubuh atau garam tubuh, dan itu juga perlu dikoreksi. Tujuannya agar mencegah terjadinya gangguan irama saat pemasangan ring. Karena pemasangan ring juga tetap ada resiko walaupun kecil, yaitu kurang dari 1%. Tetapi dengan pemeriksaan sebelum dilakukan tindakan ini akan menghindarkan resiko komplikasi tersebut. Oke, untuk pemasangan ring sendiri ini dalam salah satu tindakan, satu kali tindakan tuh bisa berapa ring yang dipasang? Rentangnya bisa dari 1 sampai bahkan 6 ring. Pada beberapa pasien memang saya dengar ada yang pemasangan sampai 7 ring. Tetapi begini, dari teori terbaru sekarang, untuk pemasangan ring sendiri memang harus benar-benar sesuai indikasi. Jadi ada istilahnya appropriateness. Jadi memang pemasangan ring harus ditujukan untuk pasien-pasien yang memang tepat sasaran. Nah, teori dan penelitian terbaru sekarang menyarankan agar ketika sebelum dilakukan pemasangan ring, kita memang mengukur perubahan tekanan aliran darah melalui sumbatan tersebut. Jika ternyata ada penurunan tekanan aliran darah yang signifikan, sumbatan itu memang perlu kita pasang ring. Tetapi jika tidak, umumnya secara global atau internasional lebih baik kita tunda, kemudian kita lakukan pengobatan optimal saja sambil dimonitor secara berkala. Jadi memang harus bijak juga ya. Betul. Untuk pemasangan ini harus benar-benar tepat guna gitu. Betul. Kalau masih bisa ada jalan lain, untuk apa gitu dimasukkan banyak-banyak. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini pertanyaannya dari Edwinda. Dok, ayah saya usia 70 tahun, ada riwayat jantung koroner dan masih aktif minum obat. Tapi kata dokter jantungnya baiknya dipasang ring. Nah, tapi saya takut karena usia beliau sudah sepuh. Ada risiko pasang ring pada lansia nggak dok? Nah, usianya 70 tahun, riwayat jantung koroner dan sudah minum obat. Tapi memang mungkin masih kurang ada perubahan yang signifikan, jadi dokter menyarankan pasang ring. Tapi anaknya takut, nah gimana dok? Jelas ketika kita melakukan pemasangan ring pada orang tua dan dibandingkan yang usia muda memang lebih beresiko pada usia tua. Tetapi pada kenyataannya memang di lapangan ketika kita lakukan pada umur 70 atau bahkan pernah dilakukan di umur 80 ternyata masih tetap safe atau aman.
Jadi resikonya kurang sebenarnya, kurang dari 1% untuk tingkat kematian, bahkan gagal ginjal. Yang penting adalah faktor-faktor resiko yang lainnya yang bisa mengganggu kondisi klinis pasien selama pemasangan ring dan sesudahnya. Itu yang perlu dikontrol, yaitu seperti gula darah, tekanan darah tinggi, kemudian gangguan garam, itu semua yang perlu dikoreksi. Kemudian memang harus dilihat juga kadar HB pasien. Kemudian kalau pasien itu apakah punya tukak lambung atau tidak, karena pada proses pemasangan ring, setelah pemasangan ring itu akan dilakukan pemberian 2 pengencer darah umumnya yang bisa kita pertahankan sampai setahun. Dan ketika pasien dengan tukak lambung yang masih aktif, umumnya itu akan memperberat dan bahkan mencetuskan resiko perdarahan. Di area lambung. Tetapi ketika ini semua tidak ada, umur 70 pun masih tetap aman. Begitu. Jadi ya faktor resiko lain yang harus diperhatikan. Betul, ya. betul. Tapi kalau untuk prosedurnya sendiri untuk lansia relatif aman dan tadi hanya 1% ya? Kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Jadi mungkin sebaiknya memang diperiksa secara lengkap dan memang ketika sudah yakin baru dilakukan pemasangan ring. Oke, tadi dokter bilang sendiri bahwa pemasangan ring itu tergantung, harus tepat guna juga, nggak bisa sebanyak-banyaknya gitu ya. Atau mungkin ya udah pasang aja deh biar ini ada kemungkinan tertentu, nggak mungkin juga gitu ya. Betul. Nah, ketika sudah pasang ring, kadang-kadang orang suka abai, udah ada ring kok, atau malah ada yang parnoan, jangan, jantung saya udah ada ring, saya nggak mau melakukan banyak kegiatan yang ekstrim gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih pakem-pakemnya atau pantangan-pantangannya ketika seseorang sudah melakukan pemasangan ring di jantungnya? Oke, 1 minggu pertama memang tidak disarankan setelah pemasangan ring mengangkat berat. Tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa tempat kita menusuk atau memasukkan selang kateter itu udah tertutup dengan sempurna, gitu ya. Kemudian baru boleh berkendara atau traveling jarak jauh, idealnya memang 2-4 minggu setelah pemasangan ring. Kemudian kalau untuk aktivitas, umumnya setelah itu bisa beraktivitas seperti biasa. Ada beberapa pasien saya tetap naik gunung. Oh iya. Tapi intinya adalah tetap mengatur pola hidup yang sehat, kemudian obat-obatannya tetap dimakan secara rutin. Kemudian untuk tekanan darah itu memang harus benar-benar diperhatikan. Idealnya kalau untuk usia 60 tahun ke atas, kalau bisa di angka 130-an. Kemudian kadar garamnya juga yang masuk tetap harus diperhatikan agar tensinya tidak naik turun supaya tetap stabil. Kadar gula juga perlu diperhatikan karena gula ini dapat mempengaruhi tekanan darah juga selain dapat menimbulkan sumbatan atau plak baru bahkan setelah pemasangan ring gitu. Ini ya, jadi kadang-kadang kita tuh nggak bisa ya udah kalau sudah begini ya udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi, nggak juga. Tapi ada anjuran-anjurannya, bahkan tadi pasiennya ada yang bisa naik gunung ya. Padahal saya aja belum tentu bisa loh, kayaknya naik ojek saya ke atas. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang topik utama kita, pemasangan ring pada jantung koroner, dan masih bersama dengan dokter kita, Dr. Hendra Simarmata, SPJP Konsultan VH, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Seci Hospital. Oke, Dok, ini kan tadi kita sudah bahas sampai prosedurnya, terus juga pasca pemasangan ring gitu kan. Dan ada beberapa orang yang akhirnya ada pemasangan ringnya tuh bukan berulang, ditambah gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu. Ini apa sih penyebabnya? Apakah memang ini sudah terprediksi akan dalam jangka waktu tertentu akan ada pemasangan ring lagi, atau memang lifestyle-nya nggak berubah nih sebelum dan sesudah pemasangan? Ya betul, memang ini yang sering juga ditanyakan oleh pasien. Tapi memang jawabannya umumnya karena lifestyle yang masih dipertahankan. Jadi pola hidup yang kurang baik tetap masih dipertahankan. Ada beberapa pasien memang yang tetap ingin mempertahankan merokok. Padahal kita sudah tahu bahwa merokok itu menimbulkan reaksi radang, terutama di pembuluh darah, sehingga bisa memicu untuk terjadinya sumbatan. Nah, bahkan yang ketika kita sudah pasang ring pun bisa akan ada sumbatan lagi, atau sumbatannya di pembuluh darah lain atau di pembuluh darah yang sama, tapi di titik yang berbeda. Nah,
Jadi memang setelah pemasangan ring pun atau bahkan setelah bypass, sebenarnya pembuluh darahnya dicoba dikembalikan lagi ke pembuluh darah yang awal yang masih bagus. Nah, cuma memang ketika kita tidak menjaga pola hidup yang baik, bisa berkembang plak baru. Atau ketika kita melakukan pemeriksaan pembuluh darah jantung, sebenarnya di bagian pembuluh darah yang lain itu ada sumbatan, tapi sumbatannya masih kecil atau sedang. Karena tidak menjaga pola hidup, sumbatan yang kecil sedang itu jadi membesar. Sehingga menimbulkan sumbatan baru yang menimbulkan gejala. Nah, memang harus pemasangan ring tambahan di pembuluh darah tersebut. Jadi memang kembali lagi adalah kontrol faktor resiko. Jadi kontrol gula, kemudian merokok, kemudian batasi jumlah alkohol, stress management, karena stres juga dapat memicu serangan jantung, kemudian meningkatkan peradangan di pembuluh darah. Kemudian yang jelas adalah istirahat yang cukup, karena kelelahan juga dapat memicu gangguan irama jantung dan memicu peradangan. Kemudian yang keenam, jaga kadar kolesterol. Idealnya kalau bisa diperiksakan kadar kolesterol per 3 bulan. Untuk melihat dan menghitung skor atau resiko kita di kemudian hari. Ini ternyata banyak ya, bahkan tadi dokter tidak menyebutkan kolesterol di awal loh. Ini gulanya berkali-kali gitu ya. Ini luar biasa, dan juga tadi stress management. Karena kita mungkin makan nggak doyan, ngopi banyaknya ya gitu. Betul. Ngopinya ada yang ya kopi pahit, tapi ada juga yang sukanya kopi manis. Terus ya udah, stres itu jadi bagian hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang orang berpikir, kenapa sih kok stres doang bisa bikin ada masalah risiko di mana-mana? Apakah si hormon kortisol tadi itu memang bisa membuat kondisi jantung akan ada perburukan? Betul. Yang meningkat adalah hormon stres itu adalah kortisol dan adrenalin. Dua-dua ini akan membuat jantung bekerja lebih keras. Sehingga pada pasien yang sebenarnya ada sumbatan atau punya faktor resiko yang untuk jantung, itu akan lebih berat kerja jantungnya. Sehingga dapat memicu apakah itu adalah gangguan irama atau serangan jantung. Sehingga penting sekali untuk bisa stress management. Kemudian efek kopi tadi disebutkan. Pada beberapa orang harus hati-hati juga. Ada beberapa orang yang secara genetik bisa memproses kopi itu dengan cepat. Sehingga efek kafein itu bisa langsung dibuang dari tubuh. Tetapi ada beberapa orang yang secara genetik memproses kafein di kopi itu lebih lambat. Sehingga efeknya bertahan di tubuh lebih lama dan bisa menimbulkan gangguan. Oh ya? Gangguan berupa berdebar, keringat dingin, pusing. Nah, itu adalah kelompok-kelompok orang yang akan kita bilang sebagai kafein sensitif. Untuk yang kafein sensitif, sebaiknya memang kalaupun ingin mengkonsumsi kopi, setidaknya 1 cangkir sehari. Gitu. Atau mungkin tidak sama sekali, karena bisa memicu kerja jantung yang lebih berat. Ada penelitian di Jepang baru-baru ini, dikatakan bahwa penderita darah tinggi, terutama darah tinggi yang berat, yang disebut darah tinggi yang berat itu adalah 160/100 ke atas. Jika minum kopi 2 cangkir atau lebih, resiko kematiannya meningkat. Nah, sehingga buat para penderita darah tinggi, terutama khususnya darah tinggi yang berat, lebih baik darah tingginya dikontrol dulu, kemudian kalau ingin minum kopi, boleh dicoba. Tetapi sambil memperhatikan apakah Anda ada masalah genetik juga, yaitu yang saya bilang tadi, ada yang bisa memproses kopi dengan cepat sehingga efek kafeinnya bisa hilang segera, ada yang memproses kopi lebih lambat sehingga efek kafeinnya tetap bertahan lebih lama di tubuh sehingga menimbulkan keluhan. Kalau Anda adalah tipe yang kafein sensitif, sebaiknya mungkin hindari kopi. Oke, baik. Aduh dokter, nih kayaknya nggak cukup 1 episode untuk bahasnya. Nanti dokter harus main ke sini lagi, kita bahas lagi. Apalagi untuk lifestyle ini memang berpengaruh banget untuk kondisi jantung kita. Terima kasih banyak dok. Sama-sama, terima kasih. Tetap jaga kesehatan agar bisa terus mengedukasi masyarakat ya. Selalu. Baik, pemirsa gimana? Tips dari dokter kami sudah dicatat semua, apalagi ini lagi lebaran ya. Banyak banget makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Dan mungkin kita juga lagi di perjalanan mudik, kopi nggak tahu deh berapa gelas sehari ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk jangan lama-lama duduk, bergerak paling nggak 1 jam sekali ya. Kita entah ya jogging ke atau mungkin shopping dikit boleh kali ya. Oke pemirsa, saya nggak bosan-bosan untuk
mengingatkan Anda mengunduh Dai Plus di gawai Anda untuk bisa menyaksikan program-program unggulan kami dan juga bisa menggenggam inspirasi kapanpun dimanapun. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat di Dai TV pastinya, dan juga akan tayang ulang di kanal YouTube Bincang Sehati Dai TV. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Bincang Sehati selanjutnya.